A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu memberikan nasihatnya sebagai berikut. Kondisi jiwa manusia itu hanya dua, tiada yang ketiga, bahagia dan sengsara. Bila tengah sengsara, maka dia akan gelisah, mengeluh, marah, mengkritik dan menyalahkan Allah, tidak sabar, tidak bertawakal, dan tidak ikhlas dengan keputusan Allah. Bahkan dia akan berperangai buruk kepada Allah, menyekutukannya dengan makhluk, dan akhirnya tidak percaya atau kufur. Namun ketika tengah bahagia, maka dia akan berbuat jahat, sombong, mengikuti hawa nafsu, dan segala kelezatan. Nafsunya tidak pernah merasa puas. Dia akan selalu merasa dengan segala nikmat yang dia peroleh, baik berupa makanan, minuman, pakaian, istri, tempat tinggal maupun kendaraan. Di matanya, seluruh nikmat ini adalah aib dan sedikit jumlahnya. Dia menghendaki nikmat lebih banyak dan lebih besar yang belum ada dalam genggaman, sementara nikmat yang ada mereka campakkan. Dengan demikian, dia akan terjerumus dalam derita berkepanjangan, tidak ikhlas menerima apa yang telah dia miliki, sehingga tenggelam di lautan kebinasaan panjang tiada akhir. Tak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Hal ini sebagaimana ungkapan yang berbunyi, sesungguhnya hukuman yang paling berat adalah mencari segala sesuatu yang bukan bagian kita. Ketika sedang sengsara, dia tak menginginkan apapun kecuali agar kesengsaraan itu dihilangkan. Dia lupa akan segala kenikmatan dan kelezatan. Tak sedikit pun menginginkannya. Namun tatkala sedang bahagia, dia kembali tamak, berbuat jahat, mengingkari Allah, tenggelam ke dalam lautan maksiat, serta lupa akan penderitaan yang pernah dialaminya. Akibatnya, dia akan kembali ditimpa kesusahan dan penderitaan, bahkan lebih berat dari yang pernah dialaminya, sebagaimana akibat dari dosa-dosa besar yang dia perbuat. Dengan cara demikian, dia akan berhenti berbuat maksiat dan dosa di masa mendatang, sebab kesenangan dan kebahagiaan itu tidak akan menyelamatkannya. Justru kesengsaraan dan penderitaanlah yang dapat menyelamatkannya. Sekiranya dia berbuat baik, taat kepada Allah, bersyukur dan ridho kepadanya, ketika penderitaan dan kesusahan itu dihilangkan, maka hal itu lebih baik baginya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menambahkan karunia, nikmat, kebahagiaan dan keselamatan untuknya. Oleh karena itu, barang siapa menghendaki keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, maka hendaklah senantiasa bersabar dan ridho kepada Allah. Tidak mengeluh kepada manusia, mengadukan segala kebutuhannya hanya kepada Allah. Senantiasa taat kepadanya, menunggu datangnya jalan keluar darinya, dan pasrah hanya kepadanya. Sebab Allah lebih baik dari segala sesuatu selain Dia. Segala yang tidak diberikan Allah kepada kita sejatinya adalah karunia. Hukumannya sejatinya adalah nikmat, dan penderitaan yang Dia berikan sejatinya adalah obat. Janjinya pasti dipenuhi, firman-Nya pasti terjadi di waktu yang Dia kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin ayat 82 yang artinya, sesungguhnya urusannya
apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Semua perbuatannya adalah baik dan berdasarkan hikmah serta maslahat, tetapi hanya Allah yang Maha Tahu akan hikmah dan maslahat itu. Dengan demikian, yang utama dilakukan oleh seorang hamba adalah senantiasa pasrah, berserah diri dan kembali kepadanya, melakukan apa saja yang diperintahkannya dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya. Jangan mencampuri urusan ketuhanannya, karena hal itu merupakan penyakit sekaligus musuh dari takdirnya. Berhentilah mengatakan mengapa, bagaimana dan kapan. Jangan pula menyalahkan Allah dalam segala gerak dan diammu. Semua nasihat ini berdasarkan sabda Nabi yang bersumber dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Atha bin Abbas radhiyallahu anhu berikut ini. Ketika aku sedang bersama Nabi SAW, beliau berkata kepadaku, "Wahai anakku, peliharalah kewajiban terhadap Allah. Niscaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah kewajibanmu terhadap Allah. Niscaya kau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika kau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan darinya. Tinta catatan amal telah kering jika sesuatu itu telah terjadi." Oleh karena itu, andaikan seluruh hamba Allah hendak memberikan sesuatu manfaat yang tidak digariskan Allah untukmu, mereka tak akan mampu melakukannya. Sebaliknya, jika mereka hendak menimpakan suatu bahaya yang tidak ditetapkan olehnya, perbuatan mereka itu akan sia-sia belaka. Karenanya, jika kau mampu melakukan seluruh perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan yakin, maka lakukanlah semua itu. Tetapi jika kau tidak mampu melakukannya, hendaknya kau bersabar terhadap sesuatu yang tidak kau suka. Sebab di dalam kesabaran itu terdapat banyak kebaikan. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu datang melalui kesabaran. Ketahuilah, sesungguhnya jalan keluar itu datang bersama kesulitan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman hendaknya menjadikan hadis di atas sebagai cermin hati, semboyan, selimut dan pembicaraannya. Dia juga harus mengamalkan dalam setiap gerak dan diamnya, agar senantiasa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, serta memperoleh kemuliaan pada keduanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.